Baik, mata kuliah kita atau tema kita pada hari ini adalah pengantar hukum pasar modal syariah. Jadi kalau kita punya perusahaan atau kita punya usaha, biasanya yang kita pikirkan itu adalah bagaimana agar usaha kita ini makin besar. Atau bagaimana kita usaha ini makin sukses, makin maju, kemudian banyak sekali profit atau keuntungan yang masuk, gitu ya. Sehingga seringkali kita berpikir agar bagaimana agar kita bisa berekspansi, agar yang tadinya mungkin punya satu usahanya kita punya 3 misalnya, atau bahkan yang tadinya lokal menjadi internasional. Nah, pikiran-pikiran itu adalah hal yang biasa. Ya, adalah hal yang biasa dalam segi bisnis. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin perusahaannya itu besar, maka kita perlu uang. Ya, kita kalau misalnya perusahaan ingin besar, kalau nggak pakai uang, nggak bisa apa-apa. Kalau kita mau perusahaan kita besar, kalau kita mau minjem dengan perorangan pasti duitnya juga terbatas. Ya, kalau kita pinjem, misalnya pinjem dong buat usaha saya nih, usaha saya biar maju, biar apa namanya? Ya, jadi kalau kita mau pinjem duit ke orang lain, pasti uangnya terbatas. Apalagi pinjemnya kepada saudara atau teman. Mungkin saja duitnya terbatas dia. Nah, bagaimana caranya agar usaha kita ini makin besar, kita dapat banyak uang, kemudian dari mana uangnya? Ya, tadi maka butuh uang. Nah, uangnya itu bisa kita pinjam di bank, atau salah satunya kita adalah melakukan penawaran kepada masyarakat umum, ya, untuk sama-sama berpartisipasi memiliki perusahaan kita, atau yang kita sebut dengan saham atau stocks. Itu sebenarnya adalah penyertaan uang, ya, peminjaman uang atau penyertaan uang dari publik kepada perusahaan kita, sehingga orang lain yang tadinya perusahaan itu cuma milik 2 orang, karena ditawarkan kepada publik, akhirnya perusahaan itu menjadi perusahaan publik. Ya, kenapa dikatakan perusahaan publik? Karena pemiliknya masyarakat luas. Buktinya apa? Kalau misalnya kita menjadi memiliki perusahaan itu, bukti kepemilikan perusahaan adalah saham. Ya, saham itu alat bukti pemilikan terhadap sebuah perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan go public atau penawaran publik sehingga banyak sahamnya dari masyarakat luas, biasanya perusahaan tersebut embel-embelnya di belakangnya ada kalimat atau kata TBK, perusahaan terbuka. Kalau misalnya belum ada perusahaan yang belum ada kata TBK-nya, berarti masih tertutup, artinya masih dimiliki oleh orang perorangan. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah TBK, artinya perusahaan tersebut sudah menawarkan sahamnya kepada publik. Salah satunya adalah melalui bursa efek yang ada di Sudirman. Gitu. Ya. Jadi itulah konsep daripada bagaimana caranya. Oke, jadi gitu. Jadi kalau biasanya perusahaan yang sudah menyertakan publik itu perusahaannya disebut TBK. Kan biasa banyak ya kita lihat PT Indofood Sukses Makmur TBK, PT Telkom Indonesia TBK, PT PLN Persero atau TBK, PT dan lain-lain. Berarti perusahaan tersebut sudah menyertakan partisipasi kepada masyarakat umum yang disebut saham. Jadi sahamnya dimiliki oleh orang banyak. Kalau perusahaannya belum TBK, paling dipunyai 2-3 orang. Patungan itu juga. Nah, alternatif pembiayaan ekspansi usaha bisa melalui penyertaan saham atau stocks
atau bonds juga bisa daripada masyarakat yang nanti perusahaannya disebut sebagai sudah going public atau sudah melakukan penawaran kepada eh, masyarakat umum. Nah, penawaran umum yang disebut sebagai IPO, Initial Public Offering, adalah perusahaan itu menawarkan kepemilikannya kepada masyarakat sebagai investor. Yang tadi saya sebut, perusahaannya satu tapi dia mau ekspansi, mau besar ini. Jadi bagaimana agar dia bisa menarik dana dari masyarakat. Nah, karena masyarakat ada penyertaan saham, ya, ada sahamnya di perusahaan tersebut, maka biasanya itu diperjualbelikan adanya di mana? Di Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Jadi Bursa Efek Indonesia, pasar salah satu media atau pasar di mana adanya pembeli dan penjual, tapi yang diperjualbelikan adalah saham-saham perusahaan. Saham-saham yang ingin masyarakat ditawarkan, oh ini masyarakat nih ada yang mau saham, ini silakan tinggal beli sahamnya perusahaan siapa misalnya gitu ya. Maka biasanya dia datang di Bursa Efek. Nah oleh karena itu kenapa disebut pasar ya? Kalau pasar kan ada penjual ada pembeli gitu ya. Katakanlah kalau di Bursa Efek, kalau di pasar tradisional yang jual itu objeknya sembako. Kalau di Bursa Efek jualnya adalah dagangannya apalah? Dagangannya adalah saham perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan yang dia tawarkan kepada masyarakat umum. Siapa pembelinya? Masyarakat umum atau yang disebut sebagai investor. Maka datangnya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, IPO atau Initial Public Offering adalah sebuah proses ya perusahaan untuk pertama kalinya penawaran kepada publik atau kepada masyarakat luas untuk mendapatkan pendanaan yang kita sebut sebagai pasar modal. Jadi yang tadinya perusahaannya tertutup, dia go public atau IPO, kemudian menjadi perusahaan yang terbuka. Sudah dimiliki oleh masyarakat umum dengan melalui bukti kepemilikan saham atau saham yang dimiliki oleh masyarakat yang beli perusahaan tersebut. Itulah yang disebut IPO. Nah, keuntungannya satu, ya, keuntungannya ini unlock limited funding access. Jadi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bluebird itu sebelum IPO, sebelum ditawarkan ke publik, itu mau belanja modalnya nggak sampai 50%. Tapi sekarang itu sudah 50% ke atas. Atau ada juga Agung Podomoro. Kalau Anda lihat di Jakarta Barat itu ada Agung Podomoro ya, developer terbaik atau terbesar juga di Indonesia. Itu dia IPO juga dia. Sehingga sahamnya dimiliki masyarakat. Makanya dia bisa bangun proyek-proyek baru karena dapat duitnya banyak dari saham-saham yang dimiliki oleh masyarakat luas. Dia sudah listing di Bursa Efek. Itulah yang disebut pasar modal gitu ya. Pasar tapi modal. Artinya yang dijual belikan adalah modal atau saham perusahaan. Jadi manfaat IPO atau ikut penawaran ke publik yaitu unlock unlimited funding access. Jadi banyak. Yang kedua adalah memperbaiki kinerja issuer atau yang mengeluarkan itu. Tentu perusahaannya akan semakin baik. Karena kalau misalnya mau ditawarkan ke publik, dia akan memberesi semua pekerjaan rumah yang ada di dalam perusahaannya. Dari manajemennya, dari keuangannya, dari sisi hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah increase company image. Jadi kalau perusahaan itu mau nawarin sahamnya ke publik di pasar modal atau di bursa efek, itu adalah sarana promosi gratis. Jadi seolah-olah nih perusahaan udah bagus gitu ya. Karena perusahaannya berani untuk IPO atau berani untuk go public ya, menyertakan saham kepada masyarakat luas. Ya, tentu saja dengan adanya promosi gratis ini mendatangkan sebuah keuntungan bagi masyarakat supaya bisa memiliki saham. Misalnya saya cuma sebagai dosen.
Tapi saya lihat nih saham di PT Telkomsel ini kayaknya lagi naik. Kenapa lagi naik? Karena lagi masa pandemi sekarang, orang tuh sekarang lagi butuhin internet. Internet itu menjadi kebutuhan primer. Ah, sahamnya lagi naiknya. Ya udah saya beli sahamnya PT Telkom, PT Telkomsel gitu ya. Satu saham misalnya 200.000. Saya cuman ada duit 1 juta, ya udah sahamnya saya beli 5 aja. 5 saham ya, 5 lot kalau dalam praktek di pasar modal itu 5 lot lah, berarti 1 juta. Kalau saya sudah beli sahamnya PT Telkomsel, berarti saya dapat dikatakan sebagai pemegang saham daripada Telkomsel. Meskipun saya pemegang sahamnya kecil, paling cuma 1 juta itu. Itulah yang disebut sebagai bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan yang segar, yang luas melalui pasar modal di bursa efek. Yang ke Nah, kalau tadi terkait dengan pasar modal biasa, nah ternyata ada juga pasar modal syariah. Karena perbankan sudah ada yang syariah. Asuransi sudah ada yang syariah. Ya, kemudian pegadaian juga sudah ada yang syariah. Apakah ada ketentuan terkait dengan pasar modal syariah? Berdasarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, OJK sudah menerbitkan berbagai macam peraturan yang terkait dengan prinsip-prinsip perdagangan saham di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan adalah konsep dasar terkait dengan pasar modal, sekarang adalah kita masuk kepada konsep dasar pasar modal syariah. Tentu saja kalau misalnya kita bilang begini, boleh nggak sih atau halal nggak kita bertransaksi main di pasar modal? Kan ada yang bilang begitu ya. Nah, untuk menentukan halal atau tidaknya bertransaksi di pasar modal, maka ikuti aturan yang ada dalam POJK ini yang ada dalam skim pasar modal syariah. Dulu ada yang bilang jangan main di pasar modal karena pasar modal haram. Kenapa haram? Karena untung-untungan gitu. Ya. Karena spekulasi gitu ya. Nah, kalau ada statement yang seperti itu, kita bisa bantah bahwa tidak selamanya pasar modal itu haram. Ada juga pasar modal yang halal. Kenapa halal? Karena pasar modal tersebut dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah peraturan-peraturan di OJK yang mengatur terkait dengan pasar modal di pasar modal syariah. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan prinsip syariah di pasar modal? Yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang fatwa tersebut itu tidak bertentangan. Jadi yang mengeluarkan itu satu ada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan POJK dengan OJK. Ya, ada ketentuan yang efek-efek ya kalau dalam praktek pasar modal itu saham itu disebut efek gitu ya. Efek itu adalah saham. Ada saham-saham atau efek-efek yang dibatasi dalam perdagangan kalau orang itu atau kalau investor itu mau bertransaksi pasar modal berlandasan atau berprinsip syariah. Jadi ada rambu-rambunya gitu ya. Ada rambu-rambunya kalau dia melakukan perdagangan atau jual beli efek di perusahaan-perusahaan yang ingin yang mengatasnamakan syariah. Nah, ini ada kegiatan usaha dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi, selama pasar modal itu tidak bertentangan dengan ini gitu ya. Ada di pasal 2 ayat 1, ada di pasal 2 ayat 2, maka itulah pasar modal syariah. Artinya jual beli saham atau jual beli efek sebuah perusahaan di mana jual beli itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Misalnya apa? Kalau ada perusahaan yang tergolong main judi, perjudian, atau maisir, itu kita nggak boleh. Dalam pasar modal syariah nggak bisa. Contohnya apa? Perjudian.
Misalnya, kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perjudian kan banyak tuh ya, judi online gitu ya. Nah, perusahaan judi online ini dia mau TBK, mau terbuka dia. Kalau di pasar modal konvensional boleh, nggak ada masalah karena di pasar modal konvensional itu yang penting kan untung gitu ya. Tapi kalau di prinsip syariah, kalau Anda masuk di pasar modal syariah, ya, Anda masuk di pasar modal syariah, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perjudian tidak boleh, tradingnya tidak boleh. Kegiatan aktivitasnya nggak boleh dia, karena dia termasuk perusahaan yang bergerak di bidang judi. Kan banyaklah di bidang judi. Kedua, jasa keuangan yang ribawi. Berarti kalau ada bank-bank konvensional yang ingin melakukan go public dengan prinsip syariah, ya di bursa efek nggak bisa. Karena bank konvensional itu kan termasuk riba dia. Ya, berarti yang bisa untuk go public kalau ada bank tapi yang berlandaskan dengan syariah. Misalnya Bank BCA syariah, Bank Mandiri syariah, Bank BNI syariah. Kalau Bank BNI biasa masuk ke pasar modal syariah nggak bisa dia. Gitu ya. Yang ketiga ya C, mengandung ketidakpastian atau judi ya. Ini perusahaannya nggak jelas, kemudian mengandung judi tadi. Yang keempat ini yang penting ini, yaitu perusahaan-perusahaan yang menawarkan sahamnya tapi dia bergerak di bidang apa? Barang atau jasa perusahaan tersebut zatnya haram. Misalnya apa? Ada perusahaan alkohol atau perusahaan bir mau TBK, nggak bisa itu di pasar modal syariah diperdagangkan, nggak bisa. Karena itu zatnya haram. Ya, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang jual beli, mohon maaf, jual beli daging babi atau daging anjing. Ya, dia mau TBK karena dia ingin mendapatkan modal yang banyak, nggak bisa kalau di syariah. Tapi kalau di konvensional boleh-boleh aja. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat muslim, maka kalau kita mau bertransaksi, jangan di pasar modal biasa. Jangan di pasar modal konven, tapi di pasar modal syariah yang kita tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, transaksinya nanti Anda lihat sendiri di pasal 2 ayat 2. Nah, saham. Tadi saya sudah bilang saham adalah bukti atau tanda kepemilikan terhadap perseroan terbatas. Ya, ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Keuntungan investasi kalau di saham itu ada dividen, ada capital gain. Kalau dividen itu laba perusahaan, misalnya perusahaannya untung, prospeknya banyak, maka nanti ada labanya. Kalau capital gain, kalau Anda beli sahamnya tahun 2010 itu satu lotnya cuma 100.000, tiba-tiba karena sekarang lagi pandemi, satu lotnya jadi 1 juta. Berarti Anda kan dapat keuntungan itu 900.000, itu namanya capital gain. Maka ada orang yang sangat senang main di pasar modal dengan bermain saham itu. Nah, tadi saya bilang daftar efek atau daftar saham syariah bagaimana bisa diperdagangkan di pasar modal syariah. Maka harus disaring dulu. Harus difilter dulu. Saham-sahamnya harus difilter. Tidak semua saham-saham daripada emiten atau perusahaan yang menawarkan sahamnya itu bisa diterima di pasar modal syariah. Di pasar modal syariah harus ada filter ya. Harus disaring. Pertama adalah business screening. Ya, artinya kalau ada perusahaan yang ternyata bisnisnya atau perdagangannya mengandung judi, mengandung riba, mengandung goror atau perjudian, suap, maka sahamnya pasti ditolak. Karena itu bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya ya saham tersebut atau efek tersebut nggak bisa ditetapkan sebagai saham syariah yang diperdagangkan di masyarakat luas. Yang kedua, filter yang kedua selain business screening adalah financial screening. Screening. Artinya adalah hutang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45%. Pak Indra katanya nggak boleh riba, tapi kok ada batasannya, kenapa nggak 0% aja? Pasti pertanyaan mahasiswa seperti itu. Ya, karena negara kita belum menganut atau belum
mengadopsi sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Belum. Ekonomi kita masih campur aduk. Ada ekonomi konvensional, ada ekonomi syariah, ada ekonomi yang lain-lain. Maka dimungkinkan pasti ada unsur riba. Tapi unsur ribawinya menurut fatwa MUI tidak boleh lebih dari 45%. Artinya masih dalam tahap kewajaran lah. Karena kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam pasti bunganya harus 0%. Karena kita kan bukan negara Islam. Gitu ya. Yang kedua, pendapatan non halalnya di bawah 10% lah. Sekali lagi, katanya harus halal, tapi kok non halalnya dikasih batas 10% begitu ya. Ya sekali lagi ya, karena tidak ada perusahaan yang benar-benar ya menerapkan pure hukum Islam secara kafah gitu ya. Misalnya dia hotel. Ya, ada nggak hotel yang harus Islam semua, misalnya gitu ya. Yang nginap di situ harus Islam, dibatasi harus Islam. Kemudian yang nyuplai makanan juga harus ini Islam, kan nggak mungkin. Ada beberapa bisnis yang kita tidak bisa mengelak itu dari golongan orang yang non Muslim gitu ya, sehingga masuk ke pendapatannya. Maka karena kita tidak bisa menghindar sampai dengan 0%, karena negara kita masih negara bukan Islam, maka dibatasi kalau ada pendapatan non halalnya itu maksimal tidak boleh lebih dari 10%. Syukur-syukur sih halal semua, gitu ya. Syukur-syukur halal semua itu lebih baik. Itulah saham syariah atau efek syariah yang bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dalam skim pasar modal syariah. Nah, oleh karena itu, maka ini hanya mengenal saja ya, atau pengantar sebagai hukum pasar modal syariah. Nah, emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Emiten itu adalah yang perusahaan yang menawarkan perusahaannya kepada publik, ya. Perusahaan yang ingin sahamnya itu ditawarkan kepada publik, maka dia harus state bahwa dia itu adalah perusahaan yang melakukan atau melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Misalnya bank syariah, kemudian leasing syariah, hotel syariah, kan ada sekarang hotel syariah itu ada, rumah sakit syariah dan lain sebagainya. Itulah harus ada di state di ADART-nya. Nah, oleh karena itu, maka ketentuannya dia harus wajib memuat kegiatan dan jenis usaha, pengelolaan usaha emiten syariah berdasarkan prinsip syariah di ADART-nya. Nah, biasanya perusahaannya itu sudah ada dewan pengawasnya, dewan pengawas syariah gitu ya, atau kalau di pasar modal itu disebut ahli syariah pasar modal yang memberikan bahwa garansi bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semua, itulah apa sih yang dimaksud dengan pasar modal syariah, gitu ya. Pasar modal syariah berarti semua perdagangan saham di bursa efek itu tentu sahamnya atau efeknya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau tadi kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan syariah, akadnya juga nanti ada mudorobah, musyarakah gitu ya dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh bertentangan dengan syariah. Saya kira itu untuk pengantar kuliah kita pada hari ini ya, karena sudah